Assalamualaikum, Budut 63 lewat ya kan. Kita walaupun dikit ya kan, jangan ngandelin orang lain. Kita aja dulu. Kadang-kadang banyak suka nyamperin juga tuh ke Budut tuh. Lah? Nah, Budut juga sering nyamperin ke Penas. Kusubat kali kalau denger 63 gitu. Masa bang? Lewat dari situ udah pasti. Ini kuping kita pasti bolong. Buset. Bukannya kita kalah, jadi kan kita nggak tahu, nggak paham. Kalau kereta udah teng kan ya kan, air keras itu udah tebar-tebar ke sono kemari gitu. Itu sampai itu teriak-teriak tuh dalam bis itu. Udah jangan ribut, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada hari ini gue sedang bersilaturahmi nih ke salah satu senior dari STM Budi Utomo, khususnya basis 63 Priok nih. Woi, Bang Andre. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Andre? Baik. Luar biasa. Dimana gue sekali lagi sih mengucapkan terima kasih banyak Bang Andre udah membuka pintu silaturahminya, karena gue bisa bersinggah nih dan bisa bersinggah mampir untuk silaturahmi. Dan yang pasti gue bersama Bang Andre di sini akan membagikan kisah perjalanannya selama 3 tahun di Putih Abu-Abu yang pasti bakal menguras tenaga dan keringat nih. Lalu sebetulnya bagaimanakah kisah itu? Biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita kepoin nih Bang Andre-nya nih. Oke. Bang Andre gimana nih sekarang nih? Kesibukannya apa nih? Ya, kesibukannya masih ini aja di bidang usaha sendiri. Usaha sendiri, mandiri nih. Mandiri. Jaga kemandirian lagi jelang COVID nih. Nah Bang Andre, ini sebelum kita mulai, disapa-sapa dulu Bang buat teman-teman CJ Channel Bang Andre. Oke, saya Andre dari Budut 63, basis Priuk. Basis Priuk Bang ya. Barangkali Bang Andre mau salam-salam dulu nih Bang buat teman-teman senior-senior dari Priuk nih Bang. Senior dari Priuk, untuk khususnya ketum kita yang sekarang, Bang Badok. Oke, Bang Badok, salam silaturahmi nih. Dan Om Sigit, Om Anca, terutama dari suku kita nih, Om Tommy. Oke, betul. Nah, Bang Andre, kenapa dulu Bang Andre memilih STM Budut pada saat itu, Bang? Pada saat itu kebetulan ada teman sejalan ya, gitu, dari anak Pul Pelumpang, namanya Bang Boni. Oi, Bang Boni. Salam Bang Boni, sehat selalu. Dia ngajak saya untuk daftar bareng di Budi Utomo, gitu, karena kita satu SMP bareng, gitu, di Bahari. Di Bahari? Iya, SMP Bahari Bang ya? Iya, SMP Bahari, khususnya SMP Negeri 55. Gitu. Kebetulan dia ngajak bareng ke sana, kebetulan kita tadinya mau daftar otomotif, gitu. Kebetulan nilainya pun tidak cukup ke otomotif, sama-sama kita dapat mesin. Udah gitu sekelas lagi kita. Ya. Iya, SMP bareng sekelas pula. Sekelas juga pas di Budutnya. Benar. Alhamdulillah. Itu Abang di periode tahun berapa sih Bang dulu waktu Abang masuk? Masuk tuh tahun berapa? 2004. 2004. Iya, 2004. Berakhir di tahun 2007. 2007. Oke, tapi punya ijazah kan, Bang? Alhamdulillah. Bersertifikat. Walaupun istilahnya kita uan di rumah. Wajib. Tuh, baru begini udah uannya di rumah tuh. Siapa gurunya yang jaganya? Oke, nanti kita kepoin pelan-pelan. Oke nih. Sebelumnya Abang udah tahu belum gambaran Budut itu seperti apa? Kebetulan kan di satu gangan saya kan itu ada alumni kita ya. Tahun 99. Bang Sis Ambon. Wih, Bang Sis. Iya betul. Lettingannya Bang Kesak. Oke. Gitu. Kita ngelihat dari dia istilahnya, wah seru nih kayaknya nih Budut. Seru apa Iya. itu dia? Aduh. Gelombang-gelombangnya lah, kita berangkat sekolah istilahnya menang bisa sekolah, ya nggak menang kita pulang. Pulang kandang lagi. Saku utuh. Aduh. Kalau respon orang tua bagaimana Bang? Ketika Abang bilang, "Mak, saya mau masuk Budut, Mak." Ngizinin kagak dulu, Bang? Kalau ibu saya kurang paham untuk masalah seperti itu. Kemungkinan kalau orang tua dari bapak sudah wanti-wanti. Iya. Apa dia bilang, Pak? Kita udah perjanjian nih. Pokoknya kalau ada apa-apa sama pihak kepolisian atau istilahnya
pihak hukum yang berjalan dibolehkan sekolah di situ, tapi orang tua istilahnya yang penting kita bagus-bagus aja sebab rayon dari Budut itu istilahnya NEM paling besar. Cuma Bapak tahu itu sekolah banyak tawurannya. Makanya kita udah diwanti-wanti dah gitu Bapak tanda ya. tangan di atas putih lah. Ya kan sama beliau kan. Ya, artinya pokoknya kalau ada apa-apa lu tanggung sendiri dah gitu. Tuh, emaknya sama gua apa begitu. Lanjut dari situ tuh, Bang. Ospek pun yang saya tahu nih biasanya ada ospek resmi dan non resmi nih, Bang. Iya benar. Itu bagaimana, Bang? Ya Abang masih berkesan dalam fase penataran Abang di awal-awal. Fase ospek lah ya. Ya, betul. Kita tataran lah ya. Natar. Awal kita pada nggak tahu semua nih, basis kita pada mau kemana nih. Gitu ya kan. Kan tanyain dulu nih sama kakak kelas kita yang bawa kita. Ya, kan, betul. gitu ya. Ente rumah di mana? Ya kan? Berarti ikutnya ini. Ente di rumah di mana? Berarti ikut ini kan gitu ya. Kita awalnya semua jalan ke daerah Golden Truly. Gitu, bareng-bareng. Ada Bang Kiting. Oke, Bang Kiting nih. Dari 58 Bang Arab. Dari 58 juga PM, Bang PM itu Renggo. Dari 806 juga semuanya ada semua. Jadi kita pas tempo hari itu pas di Golden Trolley kejadian benar-benar dibilang lucu ya. Ini di awal-awal nih Bang nih. Iya, bener. Di situ kita di Golden Trolley kita turun. Kebetulan di sangka kita itu musuh kita itu ada di depan kita, Captun. Gitu SMU 10. Iya. Taunya di situ anak 58 ada yang kenal di situ ada taunya SMK 14 Kemayoran. Taunya Captunnya ada di belakang kita. Ya ampun, waduh. Di situ sempat kita diketawain tuh dari belakang tuh, ya kan? Pada ngapain nih anak Budut nih? Ya kan? Berhubung istilahnya kita udah tanggung nyerang ke SMK 14. Captunnya kan yang bukan yang kelas 1-nya nih, kelas 2, kelas 3. Dia langsung ngasih tahu ke ada teman kita anak 52. Namanya Ugi. Bang Ugi dari 52 Asam. Dia ngomong langsung nih lu salah nyerang nih, ya kan? Iya. Ini aturan gua nih yang diserang nih kata dia, ya kan? Kita di situ hampir mau bentrok juga tuh sama dia orang tuh. Gitu dari kelas 2 Captun sama kelas 3-nya gitu. Kebetulan kita di situ hampir mau diserang sama dia, ya berhubung kita istilahnya kemungkinan ya kan. Kita ini emang sudah didikan dari SMP kali ya. Udah batu semua Bang ya. Didikan dari SMP ya. Saya pribadi basis 63, saya Kiting, Ugi dari 52 dan semua seluruh jajaran pada saat itu lah ya pada saat itu. Bang inget ya Bang ya, nanti kalau kita udah pakai celana panjang, kita inget nanti ya kita ketemu di jalur. Gitu. Oh Bang ultimatum begitu ya, tuh. Kebetulan situ ada pas-pas polisi ya, Golden Trolley di situ ya. Polisinya pun ikut udah istilahnya udah bingung kan gitu. Bang, tadi tuh Bang tuh, Abang bilang emang pada dasarnya jiwa kita udah terlatih dari SMP tuh. Iya. Artinya memang Abang dari SMP udah bibit-bibit juga Bang. Apa bagaimana sih SMP Bahari itu Bang? Kita di SMP kita itu dulu kita kan sering terjadi tawuran itu di pengadilan di Jakarta Utara ya. Sama dengan musuh rival itu kan di situ kan ada SMP 116 itu. Jadi ya sepenggalannya kita ikut-ikutan aja lah. Gitu ya. Emang terus terlatih sampai dengan STM ini. Iya, sampai dengan STM ini ya seperti itulah. Jadi kita sebenarnya udah terbiasa ya. Iya. Ya, tapi nih Bang nih, artinya gaya ributnya nih Bang. Gaya ribut SMP kan yang pasti beda tuh Bang tuh. Iya. Dengan pas di Budut, apalagi Budut nama besarnya kan luar biasa yang memang udah banyak orang tahu. Itu ada peristiwa apa Bang yang Abang sampai, wih kok ributnya ternyata begini. Pernah nggak sih Bang ngejumpain sampai kayak gitu Bang? Waktu di Poncol. Hah? Iya, waktu di Poncol kita sampai masuk ke rumah susun itu ya. Karena di Poncol itu, jadi kita nggak tahu kirain kita musuhnya itu anak sekolah semua. Ternyata anak kampungan situ pun ikut kan, namanya dia pakai baju biasa ya. Ya bukannya kita kalah, jadi kan kita nggak tahu, nggak paham. Tiba-tiba ada yang nyulik dari samping, Ya apalagi zaman dulu kan masih kimia itu deket banget ya. Air keras itu udah
tebar-tebar ke sono kemari gitu. Serius, Bang? Iya. Air keras itu di daerah Abang udah bermain itu? Udah ada sebagian gitu, sebagian gitu. Jadi kita sampai masuk ke rusun tanah tinggi itu untungnya ya itulah ada anak 52 Bang Ugi itu. Nah, dia yang suruh masuk. Ayo masuk. Ngejalurin dia ya? Iya, gitu. Lah itu dengan Poncol lagi momen apa Bang itu, Bang? Momen kita itu jadi apa ya? Ya biasa ngejalanin basis. Ngejalanin basis. Iya, kebetulan kita kan jalurnya bareng sama 52 Asem itu. Oke. Betul-betul jiwa. Anjir. Emang ngomongin anak-anak Priok nih jadi bahan perbincangan nih. Undang anak Priok dong. Nih, alhamdulillah saya bisa silaturahmi nih dengan salah satunya nih. Bang, di era Abang bagaimana Bang? 63 Budut itu masanya personilnya berapa banyak sih Bang? Kalau personil kita kalau untuk kelas 1 kita cuma 4 orang. Kelas 1 kita cuma 4 orang. Ya ampun, dikit amat kelas ya. Kelas 2 kita 1 orang. Nah, kelas 3 ada 3 orang. Ya ampun, udah berapa ya, tuh? Bisa 3, 4, 1, 8. 8 orang Bang? Iya. Serius itu? Kita ngikut apa ya, momen-momen dari om-om kita lah yang sudah yang lebih dulu. Yang lebih dulu lah. Untuk dulu kan istilahnya Priuk loh. Priuk itu ya kan bikin apa, dikit bikin penyakit. Katanya. Kenyataannya ini mau ditanya. Kenyataannya bagaimana Bang? Kenyataannya ya emang gimana ya, suatu keharusan seperti itu. Jadi kita emang istilahnya buktikan Priuk itu emang istilahnya ditakuti. Harus seperti itu bagaimana? Kalau ditakuti ya enggak ya. Jadi ya emang dari basis-basis yang lainnya itu seperti apa ya Priuk ya. Kemungkinan kita ya bawa nama baik. Nah, betul. Bawa nama baik yang sudah kita aja lah. Benar. Oke nih Bang nih. Ini makin enak nih ngobrol nih Bang. Artinya begini Bang. Priuk memang kan yang saya juga banyak tahu nih Bang, udah punya pamor lah ya. Iya. Artinya Abang melanjutkan nih. Iya. Agar pamor itu tetap eksistensinya ada kan? Iya, benar. Itu bagaimana di era Abang saat personil cuma segitu orang doang untuk mempertahankan eksistensi Priuk sendiri Bang? Paling kekompakannya kita, seperti apa coba Bang? Kekompakannya paling ya biasalah, kelas 1 kita benar-benar harus ada di pintu. Gimana cara mempertahankan bus kita jangan sampai dipasuki oleh musuh. Nah itu oleh sekolah rival lah gitu ya. Gitu. Pokoknya kalau kita dimasuki oleh sekolah musuh udah pasti hukumannya. Apa hukumannya? Cambuk. Pokoknya mending kena sama kakak kelas apa mending kena sama sekolah rival gitu. Kakak kelas kita udah siap di belakang itu udah siap lah kita. Udah ngejagain tuh ya. Nah, pokoknya kita mundur sahabat. Gitu. Gue anak kelas 1 tadi 4 orang tuh. Ditambah Abang kurang 2, temennya bisa 2 tuh Bang. Anjir. Saya nggak kebayang nih, emang keras banget tuh Bang. Emang sekeras itu Bang di era Abang sampai memang benar-benar harus solid kayak begitu Bang? Ya untuk masalah kesulitan, ya alhamdulillah sih kalau Priuk itu istilahnya nggak ada nama tinggal-tinggalan. Nggak ada Bang? Nggak ada tinggal-tinggalan. Luar biasa. Walaupun kita lagi apapun sebagaimananya di jalur, ya kita harus saling lah. Saling jaga, tunggu menunggu. Iya, pokoknya bus jangan sampai dipasukan dia sama sekolah. Iya, betul. Abang sendiri dulu di Priuk kan luas nih Bang nih. Iya. Di ngeposnya di mana Abang tuh, titik tongkrongan Abangnya di mana? Di terminal kah apa di mananya Bang? Biasa di terminal, kalau nggak di pool Pelumpang. Gitu. Emang tongkrongan anak Priuk dari dulu emang di pool Pelumpang sama di terminal. Di situ. Iya. Itu sistemnya jemput bola apa gimana? Artinya kan apa memang semua titik kumpulnya di situ? Kita kakak kelas informasikan kan kalau pagi kita berangkat bareng nih dari terminal nih, ya kan, semuanya siaga ya kan. Itu sampai nggak bisa duduk saya tuh di bis tuh, saking panjangnya itu begitu. Widih. Waduh dah. Sampai nggak bisa duduk tuh di bis itu, pokoknya harus bawa sajam satu-satu. Begitu, pokoknya nggak punya kita ya bagaimana usahakannya. Keharusan tuh Bang ya? Harus ada. Anjir. Harus ada pokoknya gitu. Soalnya kita melewati sekolah rival yang ya jalur Priuk tahulah ya. Betul. Gitu. Walaupun lewat Gunung Sahari pun sama, kita ketemu Israel, Jatun, satu DKI apa gimana kan gitu ya. Tetap aja kita DKI mana nih? DKI Mangga Besar atau DKI mana nih? Ya, DKI Pusat. Sering ketemu juga gitu di Gunung Sahari. Gitu. Jadi walaupun lewat Cepaka Putih, lewat manapun Priuk 63 udah pasti udah banyak yang nungguin. Gitu. Wah, artinya
dalam hal ini setiap hari tuh tetap ngebasis Bang ya? Pasti ngebasis. Kenapa kagak naik angkot umum aja, kendaraan pada umumnya Bang? Kalau zaman dulu mungkin lagi awal-awal mah belum paham ya. Kalau udah paham, ngebasis itu kalau zaman dulu enak nih ngebanda. Oke, nyari cuan nyari saku tambahan waktu gitu. Waduh. Iyalah, gitu. Dengan lika-liku jalannya Abang tuh dari terminal sampai menuju Budi Utomo, sekolah tercinta tuh Bang. Warming up-nya dengan anak mana Bang pertama kali biasa, dan di mana titiknya Bang yang biasanya sering terjadi tuh Bang? Titiknya tepatnya di Jembatan Merah paling sama Israel ya. Jembatan Merah. Kalau kita lewat dari jalur bus 60 ya. Dulu kan 63 udah nggak ada ya. Oke. Abang apa? Berarti trayeknya apa naiknya? 60? Kadang 60, kadang kita lewat Mayasari Bakti 14 ya, lewatin Cepaka Putih juga gitu. Tergantung kakak kelas kita aja. Itu ngajaknya lewat mana jalurnya, iya begitu. Jadi paling sering kita bentrok kalau pagi-pagi sama Israel di situ. Paling sering. Paling sering. Coba Bang yang masih Abang ingat kejadian sama Israel bagaimana Bang tuh? Jadi seketika ada barengan kita ya perempuan ya. SMK Semip Kartini. Nah, barengan kita lah 27 apa gimana ya. Kebetulan lettingan kita ada kakaknya itu sekolah di situ. Itu sampai itu teriak-teriak tuh dalam bis itu. Udah jangan ribut, jangan. Di dalam bis 60 itu. Jangan ribut lagi. Jadi benar-benar kita gebrak langsung itu pas. Jadi sebelum dia ngegebrak dulu kita udah nurunin duluan. Kita biar gimana pun dulu yang diajarin oleh alumni kita itu ya kan kita ribut boleh. Cuma penumpang yang ada di dalam harus kita lindungi. Gitu. Jangan sampai istilahnya orang-orang tua orang-orang tua yang di dalam itu jadi korban. Nah, ikut korban juga gitu. Jadi bila perlu badan kita yang jadi jaminannya. Begitu. Dan jadi jaminan tuh, demi sekolahan tuh Bang dalam Bang. Dapat piagam syukur dan jadi pahlawan. Seketika itu si kakak teman kita itu udah teriak-teriak tuh. Sebab ada adiknya juga di situ. Itu. Udah ada saya, udah tenang aja Kak, kita turun duluan kok, ya kan. Bis melaju dulu, kita turun duluan. Iya, artinya udah nyambut duluan tuh ya. Iya, jadi biar gimana caranya tuh 60 ya kan nungguin kita lagi ya kan, kita berarti harus menang kan gitu. Wih, cakep tuh, gaya-gaya dulu tuh ya. Berarti artinya yang menteng tuh udah harus siap tuh Bang tuh kalau begitu tuh Bang. Udah siap kita ya, biasanya kan kebetulan tiap hari itu kalau nggak kita bawa seperti itu kita udah pasti kena hukuman. Gitu. Oke nih Bang nih. Bang, terus kemudian itu dengan anak Israelnya ada perlawanan apa langsung ambiar begitu aja Bang? Ya tergantung dari ininya dia kan, kalau dianya lagi moodnya bagus. Moodnya bagus. Tapi maaf sebelumnya, iya, betul. Kalau takut ada salah-salah kata ya. Pada saya lalui, setahu saya, sepengetahuan saya, kalau untuk zamanan saya, insya Allah kalau Budut 63 Priuk, bablas selalu untuk selalu saya. Lewat. Wih, bravo. Mohon maaf nih, untuk sekolah-sekolah rival dari Acer. Budut Priuk itu di era Abang jalan murni anak budutnya aja apa memang ada beriringan dengan aliansi-aliansi Abang tuh? Seperti sekolahan apa yang banyak tahu kayak jarang. Kalau untuk kita antek-antek jarang. Jarang. Kita murni berarti Abang selalu murni gitu. Emang kelas kita selalu saya ingat lah pesan dari kakak kelas kita ada tuh anak bul. Apa pesannya tuh Bang? Pokoknya intinya kita walaupun dikit ya kan jangan ngandelin orang lain. Kita aja dulu, basis kita aja dulu, begitu. Tempo hari terakhir di Cepaka Putih, ya kan, kita jebol itu sampai ke Sumur Batu itu ya, bukan jebol, bukan sama anak sekolah, gitu. Kebetulan kan Cepaka Putih kan ramai, kan, gitu ya. Jadi banyak anak-anak kampungan situ ngikut, gitu. Karena kita dikit, ya kan, kita bukan jebol. Jadi awalnya kita diusir dulu nih sama kampungan sekolah rival itu. Terus giliran kita itu balik badan lagi, kita lihat yang kampungan itu udah pada masuk, kita ngeliat anak sekolahnya. Berhubung kita pada mau sekolah semua, apa boleh buat nih kata kakak kelas nih, harus kita jebolin nih, mau nggak mau gitu ya kan. Walaupun itu semuanya BR ya alhamdulillah sih, kalau anak Priuk pasti satu-satu. Satu-satu buset dah, ya iyalah 8 orang. Aduh. Kita langsung tembusin aja udah. Cier. Tembusin aja semuanya udah
begitu. Berantakan langsung tuh bang. Tapi bang lebih tegang berangkat apa lebih tegang pulang sih bang kalau menurut abang? Kalau menurut saya lebih tegang berangkat. Lah? Sebab kita kan diburu-burunya itu ada guru bimbingan konseling kita itu Guru BK. pada tahu lah kalau di Budut lah ya. Siapa guru killernya bang? Mohon maaf, terima kasih Pak Bujang. Oh Pak Bujang. Iya, jadi kalau anak Priuk cuma dikasih lebih 10 menit Ya ampun. dari anak-anak yang lain. Jadi kalau anak-anak jauh-jauh emang sama dia dikasih istilahnya sedikit estimasi 10 menit, 15 10 menit. Iya, lewat dari situ udah pasti. Ini kuping kita pasti bolong. Buset. Abis aku dijewerin bang. Iya, bener. Lah emang waktu daerah bang masuk jam berapa? Baru daerah saya jam 7. Kalau 00. Iya, kalau khusus anak Priuknya jam 7 lewat 10. Buset, 7.10 masuk. Nah, kalau untuk 9.13 apa yang lainnya di lebih 15 menit. Lebih 15 menit, ya Allah. Kalau kita anak Priuknya dilebihin 10 menit. 10 menit doang. Kalau 10 menit itu masih dilebihin masih kurang, masih terlambat juga. Ya tahu sendiri hukumannya. Iya betul, kalau ke Cambang ditarik-tarik gitu Iya, bang. benar. Lah, itu berarti abang kalau ngumpul di terminal jam 6 apa jam berapa? Apa kurang dari itu? Mungkin kurang setengah 6. Set dah. Setengah 6. Pagi-pagi bentet ya? Nah, kita kan sempat nyari sarapan dulu. Oh iya. Ya, sekolah-sekolah. Tadi dia bilang tadi tuh ya. Cihuy, nyari nyaram dulu. Oh anjir. Itu kalau pos 8 eranya abang seperti apa sih bang? Ini artinya biar di sini juga biar beda generasi, beda cerita nih bang ya. Kalau pos 8 setahu saya di area saya biasa-biasa aja. Karena kebetulan sekolah-sekolah rival kita yang di utara itu sebenarnya udah pada tahu Budut seperti apa, ya kan, momentum Budut itu kayak mana, cara ribet Budut itu istilahnya bertahan enggak, tapi dia sistemnya penyerangan, nyerang terus gitu. Jadi dia paham lah ya kan dari sekolah rival yang lain itu sepertinya jarang sih rival di Tanjung Priok sama untuk Budut pusat. Nggak ada. Kemungkinan Budut yang di rorotannya mungkin. Kalau kita pusat nggak terlalu bermasalah sih di pos 8. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu karena memang Bahariwan waktu itu masih posisi dia masih berasal Bariwan bang ya? Bariwan, Bakti Jakarta, Bajak. Kebetulan yang pegang-pegang sekolah itu tersebut juga istilahnya paham lah gitu. Kalau sama Budut itu kalau kita di jalur kita sendiri itu kadang-kala kita nggak ketemu. Tapi giliran nanti udah di sekolah masing-masing, kadang-kadang Bajak suka nyamperin juga tuh ke Budut tuh. Lah? Iya, nah Budut juga sering nyamperin ke Penas. Ke sekolahannya? Iya, Buset. sama-sama lah istilahnya sering ini aja. Sering gitu. sparring? Gitu. Ini nyamperin dalam rangka silaturahmi apa dalam rangka apa nih bang? Bukan mau nyamperin, jadi kita ikut jalan sama anak 40, kerjaan ketemu. Oh, di luar jalur utara sendiri bang ya maksudnya? Iya, ketemu sama anak-anak. Tapi nggak pernah ketemu sama Bakti Jakarta yang untuk apa? Sekolah Priuknya gitu jarang. Nggak pernah ya? Nggak ada konflik lah di situ bang. Konflik, nggak ada. Kalau di kampungan Galur sendiri bagaimana bang? Galur juga kan, wih, itu kan kampungan, wih, set. Kayaknya maaf sebelumnya tuh kayaknya anti Budut banget bang ya. Kalau cerita Galur, aduh. Ada momen apa bang di Galur yang abang masih nggak bisa lupain bang di Galur bang? Ya itu kita sampai masuk apa namanya rusun tanah tinggi itu. Oh yang tadi dengan? Iya. Poncol tadi tuh? Iya, ya itu ya anak-anak Galur semua yang pada keluar. Astagfirullah. Gitu, jadi kita udah kalau kereta udah teng kan, anak-anak Poncol keluar, anak sekolahnya cuma sebagian. Itu yang banyak itu udah kampungannya semua. Udah kampungannya semua keluar dari luar itu udah ada teriakannya, kita selalu teriak ya sekolah itu ya. Ya kan, Assalamualaikum, Budut 63 lewat ya kan. Dia kayaknya kayak gimana ya? Kayak udah kesumat kali kalau dengar 63 gitu. Masa bang? Pasti, udah pasti. 63 Priuk udah pasti dia. Karena dari sebelum sayanya itu dengar sebenak cerita itu alumni saya itu semua. Iya betul. Iya. Ya kalau di Poncol selalu disambut sama anak-anak Poncol apa gimana. Kacau anjir. Mungkin karena kenapa kita nggak tahu iya, kan, kita mah Abang kan hanya melanjutkan aja tuh ya. Aja. Gila, berarti memang real nih ceritanya nih sampai di eranya abang ke bawah-bawah tuh. Masih ada. Itu berlangsung setiap hari bang mereka nungguin? Setiap hari. Anjir. Setiap hari nungguin. Kalau kita memang lagi lewat jalur situ udah pasti harus siap. Gitu. Apalagi kita kelas 1 udah harus ada di pintu gitu. Mau nggak mau kena apapun ya harus ada di pintu kita. Gitu. Kalau di luar dari konteks yang tadi dengan Poncol tuh bang, di Galur ada kejadian apa lagi bang yang masih berkesan buat abang bang?
yang barangkali abang sampai tertahan, sampai wah putar balik nggak bisa tembus? Pernah nggak? Jadi dulu apa ya, Tamsis 8 CP itu Cempaka Putih itu dia gabungan ya di situ ya, itu ya. Pas kita lagi ngalong ke anak 58, kebetulan kita balik kan, anak 58 pada turun di Bendungan Jago. Gitu. Kebetulan kita balik cuma saya kan kelas 1 cuma bertiga. Iya. Gitu. Berempat atau bertiga? Satunya itu jadi gini, Bang, ada satu itu yang tadi saya bilang itu dia punya kakak di Suara Semip itu. Iya betul. Iya. Dia kadang ikut, kadang enggak. Oh, oke. Gitu. Jarang-jarang lah ya. Hitung 3 lah kita disebut. Hitung 3. Kita makanya disebutnya dulu apa ya, Trio 63. Wih, Trio 63. Iya, Trio 63 kita dulu sama Bang Kiting, Bang Boni, saya. Buset. 2B apa aja dia. Kita benar-benar tuh bertiga tuh, benar-benar caranya bertahan gimana nih, Dre, gimana nih kita nih cara bertahan ya kan? Sedangkan kita ya kan untuk masak cuma bertiga. Nah kan, lu. ya. Begitu kan. Nah, kebetulan penyemangat itulah yang saya salutkan sama letting saya ya. Gitu, penyemangat. Ya mau gimana lagi, kita harus pulang. Nah, gitu. Ya masa kita mau kena Ya. gitu. Udah kita langsung bablas abis aja udah. Seperti itu. Buset. Bang, saya rasa nih kalau normal aja orang mungkin ini mah kayaknya nih kalau polos ada aja. Aduh. Nah jadi makanya nih buat teman-teman setia CJ Channel, obrolan pada hari ini bersama abang gue masih bakal gue kupas dan sekupas-kupasnya. Namun sebelum itu gue akan rehat sejenak nih karena gue harus menikmati dan mencicipi hidangan yang sudah disediakan nih. Jadi makanya buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Yang pakai celana sekolah habisin. Wih, Jadi mungkin sekolah rival itu ingin ngerasain ya, rasanya disenggol budut. budut gimana gitu. Kemungkinan kita juga ya. Iya betul. Gitu.